Waktu itu pertengahan bulan Desember 2009, Mapala Indonesia mengadakan acara napak tilas Suhoki ke Gunung Semeru. Suhoki adalah seorang aktivis sekaligus penulis yang mendirikan Mapala UI, Mapala pertama di Indonesia. Suhoki meninggal di usia yang relatif muda pada 16 Desember 1969. Hanya beberapa jam sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Suhoki meninggal di puncak Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, karena menghirup gas beracun. Dalam acara napak tilas itu, pesertanya dari semua komunitas pencinta alam se-Indonesia. Nah, mendengar kabar itu, Saha dan ketiga temannya, ada Faruk, Herman dan Hanafi, berencana ikut serta dalam acara napak tilas tersebut untuk mewakili kota Jombang dan membawa nama Jago Adventure. Di antara mereka berempat, Herman lah yang sebelumnya sudah pernah mendaki ke Gunung Semeru. Jadi setidaknya mereka sudah ada teman yang sudah pernah ke sana. Jadi bisa merangkul mereka yang belum pernah ke Gunung Semeru. Singkat cerita, setelah 1 hari sebelum pemberangkatan acara napak tilas Suhoki, tiba-tiba Herman memberi kabar kalau dia tidak bisa ikut dalam acara tersebut. Mendengar kabar itu, mereka sedikit tersentak dan berunding kembali. Karena di sisi lain, kondisi keuangan mereka sangatlah menipis. Hanafi coba mengajak salah satu temannya untuk ikut menggantikan Herman. Tapi temannya nggak bisa karena mendadak dan belum ada persiapan sama sekali. Di sisi lain, keuangan teman yang diajaknya itu juga menipis. Hanafi coba merayunya lagi agar mau ikut dengan kata-kata, "Udahlah, ayo ikut. Masalah uang, yang penting cukup untuk berangkat. Urusan pulang gampang mah." Tapi temannya tetap tidak bisa ikut, karena di sisi lain, dia juga tidak ada persiapan fisik sama sekali untuk mendaki ke Gunung Semeru. Akhirnya mereka, yaitu Saha, Hanafi, dan Faruk, memutuskan untuk tetap berangkat bertiga. Keesokan harinya, mereka berangkat dari Jombang ke Tumpang. Tumpang adalah salah satu daerah di Malang. Sesampainya di sana, mereka sempat berdiskusi lagi karena keuangan mereka semakin menipis. Dan di Tumpang, mereka bertemu dengan peserta napak tilas lainnya. Saha bertanya pada Hanafi, "Gimana Mang? Uangnya cukup nggak untuk ke kita ke Ranupani?" Amang adalah nama panggilan dari Hanafi. Lalu Hanafi menjawab, "Sebenarnya kurang. Ini cuma cukup kita sampai ke Ranupani doang. Dan untuk turunnya nggak cukup." "Terus gimana? Apa kita tetap berangkat?" tanya Saha kepada Hanafi. "Udah, kita tetap berangkat. Untuk turunnya gampang lah. Kita bisa numpang mobil sayur yang ke arah Lumajang. Nanti kita ke rumahku dulu. Baru setelah itu kita balik ke Jombang," jawab Hanafi. Tempat tinggal Hanafi adalah di Lumajang, tapi tinggal di Jombang untuk sekolah dan kuliah. Di sana dia tinggal dengan bibinya. Akhirnya mereka berangkat ke Ranupani dengan menaiki kendaraan hardtop bersama peserta napak tilas lainnya. Sesampainya di Ranupani, mereka berkumpul dengan peserta napak tilas lainnya dari berbagai daerah. Sampai di Ranupani, mereka sempat berunding lagi soal keuangan untuk turun. Dan satu kata dari Hanafi yang masih diingat, "Nanti setelah ini kita pulang ke rumahku dulu ya. Kalau udah sampai di rumahku, dapat uang, terus kita balik ke Jombang." Setelah berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat. Pada waktu itu pendakian Gunung Semeru gak seramai sekarang. Bahkan dulu tiket masuk pun belum ada. Perjalanan itu dibagi menjadi sekitar 7 kelompok. Saha, Hanafi, dan Faruk mendapat kelompok terakhir. Dan kelompok itu kebanyakan pendaki udah senior.
Mulai berjalan, mereka berjalan dengan pelan sambil sesekali break untuk membuat kopi. Mereka heran dengan para senior. Ternyata kalau jalan santai banget, sampai sempat membuat kopi dulu, karena saking santainya. Memang sih, kalau di lapangan, yang senior itu lebih menikmati perjalanan. Nggak ngoyo untuk cepat-cepat sampai. Karena nilai dari pendakian itu menikmati setiap langkah yang kita jejaki. Dan waktu itu, mereka tidak ada kendala sama sekali. Kondisi mereka sangatlah fit. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo. Sampai di situ, mereka break sambil merasakan indahnya danau Ranukumbolo. Semua orang pasti akan kagum dengan keindahan danau Ranukumbolo. Setelah puas beristirahat di Ranukumbolo, kurang lebih jam 2 siang, mereka lanjut berjalan ke Kalimati. Di perjalanan mereka sangatlah have fun dan tidak lupa membuat kopi di sela-sela perjalanannya. Hingga sampailah mereka di Kalimati. Sampai di Kalimati, Hanafi sangat senang karena sudah bisa melihat puncak Mahameru. Sesampai di situ, mereka mendirikan tenda dan beristirahat karena nanti jam 11 malam mereka berencana akan summit ke puncak Mahameru. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka semua bersiap dan akan berjalan ke puncak Mahameru. Dan di kelompok 7 itu, yang naik ada 5 orang termasuk mereka bertiga. Sebelum berjalan, mereka sempat berpikir, ini beneran ya kita akan naik ke puncak? Seakan gak percaya gitu. Soalnya, pas waktu di Kalimati, itu kondisi mereka sudah sangat kecapean. Berbeda dengan kondisi sebelum sampai di Kalimati tadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap naik dan meminum suplemen agar bisa fit lagi. Sebenarnya waktu itu, yang dikhawatirkan Saha adalah Faruk, karena Faruklah yang lebih muda di antara mereka bertiga. Berjalan dengan langkah pelan, sampailah mereka di Arcopodo. Sampai di situ, langkah kaki semakin pelan karena kondisi jalan menanjak yang penuh pasir dan berdebu. Waktu itu kondisi Hanafi terlihat fit di depan Saha. Tapi sebenarnya Saha tahu kalau Hanafi sangatlah kecapean, tapi dia tidak ingin membebani temannya. Dan Saha sebenarnya sudah menunggu kata-kata Hanafi. Kalau memang capek ya gak usah dilanjut, mending kita turun aja. Tapi Hanafi tetap bersikokoh untuk tetap lanjut berjalan ke puncak, hingga akhirnya sampailah mereka di Cemoro Tunggal atau pohon terakhir. Sesampai di situ, mereka senang karena bisa melihat lampu-lampu dari pendaki lain yang udah berjalan duluan di atasnya. Mereka merasa sudah berjalan paling belakang. Padahal sebenarnya di belakang mereka masih ada pendaki lain, tapi masih jauh. Tidak lama kemudian, mereka lanjut berjalan, naik dengan posisi Faruk di depan, Saha di tengah, dan Hanafi di belakang. Terus berjalan. Ketika sudah sampai di pertengahan antara Cemoro Tunggal dan puncak, disitulah barulah terlihat kalau Hanafi memang benar-benar kelelahan. Dia terduduk letih sambil menatap ke bawah. Sedangkan Faruk sudah berjalan lumayan jauh di atas. Saha bertanya kepada Hanafi, "Mang, kalau memang capek, kita turun aja gak apa-apa." Tapi Hanafi tetap ingin lanjut ke puncak dan bilang, "Kamu duluan aja susul Faruk, nanti aku akan nyusul." Mendengar itu, Saha berjalan duluan dan meminta Faruk untuk berhenti. Sampai Saha di tempat Faruk, Hanafi menyusul. Sesampai Hanafi di tempat Saha, Faruk berjalan. Jadi, jalan mereka saling menyusul. Pagi telah tiba. Terlihat matahari mulai terbit.
menyinari perjalanan mereka. Dan di situ, semua ego mulai terlihat. Faruk tetap berjalan duluan karena ingin cepat sampai di puncak. Saha dan Hanafi sempat berhenti lumayan lama sambil membayangkan, enak ya yang di bawah yang gak ikut naik, bisa menikmati kopi. Saat itu, Hanafi sedang terduduk sambil menatap ke bawah. Lalu Saha bilang, "Gimana Mang? Aku duluan nyusul Faruk lagi ya, nanti kamu nyusul aku." Dan Hanafi bilang iya. Lalu Saha berjalan duluan meninggalkan Hanafi dan menyusul Faruk. Sesampai Saha di tempat Faruk berjalan, ternyata Hanafi tidak menyusulnya. Saha sudah berpikir kalau Hanafi memang benar-benar sudah kelelahan. Setelah lama menunggu, Saha dapat pesan pendaki yang mau naik. "Mas, ini Mas Saha yang dari Jombang?" "Iya Mas, betul," jawab Saha. "Tadi saya dapat pesan dari temannya di bawah. Katanya dia mau balik turun," kata pendaki yang akan naik itu. "Oh iya Mas, terima kasih," jawab Saha. Melihat Faruk yang sudah berjalan jauh di atas, Saha bingung dong antara kembali turun atau menyusul Faruk di atas. Pasti kalau kalian pernah mengalami di posisi Saha, kalian juga pasti akan bingung antara memilih lanjut atau tetap turun ke bawah, di mana kalian susah untuk berkomunikasi. Sementara puncak sudah terlihat dekat. Lalu Saha titip pesan kembali ke pendaki yang akan turun waktu itu. "Mas, nanti kalau ketemu pendaki dari Jombang, tolong bilangin ke dia kalau saya ke puncak dulu sebentar. Nanti saya susul setelah kembali dari puncak." Lalu Saha bergegas berjalan ke atas dan menyusul Faruk untuk ke puncak. Setelah sampai di puncak, Saha merasa menyesal karena tidak bisa berdiri di puncak Mahameru bersama-sama dengan Hanafi. Di puncak mereka hanya sedikit berdokumentasi. Yang penting sudah menunjukkan kalau mereka, perwakilan dari Jombang, sudah mencapai di puncak Mahameru. Setelah itu Saha dan Faruk kembali turun untuk menyusul Hanafi. Setelah sampai di jalur Batu Rock, Saha melihat Hanafi sedang berjalan tertatih-tatih. Waktu itu hari sudah lumayan siang. Tadi yang niatnya Hanafi ingin turun itu batal karena mendengar pesan dari Saha yang dititipkan pada pendaki yang turun tadi. Hanafi berusaha naik ke puncak untuk menyusul Saha dan Faruk. Lalu Saha menghampiri Hanafi yang waktu itu berjalan tertatih-tatih. Dan Saha bilang pada Hanafi, "Gimana Mang? Kita balik lagi ke puncak toh, biar kamu bisa sampai ke puncak." "Tapi aku takut kalau ke puncak nanti asap wedus gembel akan mengarah ke puncak," jawab Hanafi yang sedang kelelahan. Lalu Saha mencoba untuk membuat Hanafi agar tidak kecewa. "Ya udah Mang, nggak apa-apa. Di sini aja kamu udah sama seperti sampai di puncak kok." Lalu Saha meminta Hanafi untuk membuka bendera yang AWH yang dibawanya dan akan difoto untuk dokumentasi. Setelah berdokumentasi, Saha bilang, "Udah kan? Udah terpenuhi untuk sampai di Mahameru." "Lega ya rasanya bisa sampai di sini," jawab Hanafi sambil tersenyum. "Ya udah, sekarang udah waktunya kita turun ya Mang," ucap Saha. Mereka berdiri dari duduknya untuk bergegas turun. Tapi Hanafi tidak berdiri. Dia masih tetap di posisi duduknya berselonjoran. Akhirnya Saha mengundurkan niatnya untuk turun waktu itu dan berdokumentasi lagi. Tidak lama kemudian, hal yang sama terulang lagi. Faruk sudah berjalan duluan. Lalu Hanafi bilang kepada Saha, "Kamu duluan nyusul Faruk, nanti aku nyusul." Sebelum Saha turun untuk menyusul Faruk, mereka bertemu dengan ketua kelompok 7 yang waktu itu juga akan turun.
Melihat itu, Saha sedikit lega karena Hanafi ada temannya di situ dan dia bisa turun dulu untuk menyusul Faruk. Berjalan turun, Saha dan Faruk berniat menunggu Hanafi di pohon terakhir, yaitu Cemoro Tunggal. Setelah sampai di Cemoro Tunggal, Saha dan Faruk duduk untuk menunggu Hanafi. Lama menunggu, tapi Hanafi tidak juga terlihat. Karena sangat capek dan angin sepoi-sepoi, mereka berdua tertidur di Cemoro Tunggal. Tidak lama kemudian, mereka terbangun dan melihat Hanafi belum juga datang untuk menyusul. Saha berpikir, mungkin Hanafi sudah berjalan turun ketika mereka tertidur tadi. Lalu Saha mengajak Faruk untuk turun. Ya udah Ruk, kita turun aja. Mungkin tadi Amang udah jalan turun pas kita tidur. Lagian Amang kan udah sama ketua kelompok tadi, dan mereka memang berjalan turun. Sesampai di Arcopodo, Saha dan Faruk sempat berhenti lagi karena masih ragu. Takutnya Hanafi masih di atas. Tapi setelah lama menunggu, Hanafi tidak kunjung datang. Mereka berdua memutuskan untuk berjalan turun dan menunggunya di Kalimati. Setelah sampai di Kalimati, Saha mendapat kabar dari pendaki yang turun kalau di atas ada pendaki dari Jombang yang digendong karena kelelahan. Tidak lama kemudian, Saha melihat Hanafi sudah datang dan digendong sama ketua kelompok. Melihat itu, Saha langsung menghampirinya dan ganti menggendong Hanafi. Saha menggendong Hanafi ke shelter Kalimati. Setelah sampai di shelter, Hanafi langsung ditangani oleh tim medis Napaktilas dari UI atau Universitas Indonesia. Ketika Hanafi sedang dalam penanganan tim medis, di sisi lain, Saha dan Faruk sedang rapat dengan peserta Napaktilas lainnya dan membahas perjalanan turun. Ketika sedang rapat, tiba-tiba terdengar suara Hanafi dari dalam shelter sedang menggerung. Mendengar itu, Saha cepat-cepat datang ke shelter untuk menengok keadaan Hanafi. Ternyata, di situ Hanafi terlihat sedang menggigil kedinginan hebat. Lalu Saha memindahkan Hanafi ke dalam tenda agar lebih hangat. Sesampai di tenda, Hanafi masih tetap menggigil kedinginan sambil menggerung. Saha berpikir Hanafi sedang kesurupan. Lalu dia bacakan doa-doa sebisanya. Ketika Hanafi sedang menggigil kedinginan, Hanafi sempat sebut-sebut nama cewek baju merah. Nama cewek itu adalah Dian, peserta Napaktilas dari Jakarta. Mendengar itu, Saha bertanya kepada Hanafi, "Baju merah siapa, Mang?" "Dian toh." Tapi Hanafi tidak menjawab dan hanya menggigil kedinginan. Dian adalah wanita yang dikagumi Hanafi selama perjalanan Napaktilas itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Hanafi mengeluarkan busa dari mulutnya. Melihat itu, Saha sangat panik. Dia berpikir, mungkin di dalam tenda ini terlalu pengap. Lalu Hanafi dibawa keluar tenda. Ketika sudah berada di luar tenda, tim medis datang untuk memberi pertolongan dengan memberinya oksigen. Tapi oksigen dari tim medis tidak bertahan lama karena kehabisan. Karena kehabisan bahan oksigen, Saha mencoba memberi pertolongan dengan memberi nafas buatan pada Hanafi dengan memompa dadanya, kemudian meniup bagian mulutnya. Tapi busa yang keluar dari mulutnya Hanafi semakin banyak. Saha tidak berputus asa. Dia terus memberi nafas buatan pada Hanafi sambil dalam hati berkata, "Ini temanku, aku gak mau kita pulang hanya berdua." Tidak lama kemudian, busa yang keluar dari mulutnya Hanafi sudah mulai berkurang. Karena hari sudah mulai sore, banyak kelompok yang memutuskan untuk turun dari Kalimati. Dan mau tidak mau, mereka harus membawa Hanafi untuk turun ke Ranu Kumbolo malam ini. Karena percuma kalau mau menunggu tim penolong dari bawah sampai di sini. Keburu keadaan Hanafi semakin memburuk.
Akhirnya Saha memutuskan untuk mencari kayu dan menandu Hanafi turun ke Ranukumbolo dengan dibantu teman-teman lainnya. Berjalan turun sambil menandu Hanafi. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Saha merasa Hanafi sangat berat saat menandunya. Hal yang sama juga dirasakan teman-teman yang ikut membantu menandunya. Padahal, tadi pas digendong di Kalimati, tidak seberat ini. Rasanya yang dipikul itu seperti bukan hanya Hanafi, tapi ada orang lain. Saha tidak ingin berpikir negatif. Ya mungkin memang dia sedang kelelahan karena memikul sambil membawa tas carrier. Sesampai di Ororo-Ombo, mereka semua sempat berhenti karena kecapean. Di situ Saha melihat wajah Hanafi semakin pucat dan Saha membasuh wajah Hanafi sambil berkata, "Mang, tahan ya Mang. Sebentar lagi kita sampai di Ranukumbolo dan kita akan pulang bareng." Tidak lama kemudian, mereka lanjut berjalan hingga sampai di Ranukumbolo pada jam 2 malam. Beruntungnya, pada tahun 2009 itu, di Ranukumbolo sudah ada bangunan shelter dan Saha membawa Hanafi masuk ke dalam shelter tersebut. Waktu normal perjalanan dari Kalimati ke Ranukumbolo yang kurang lebih 4 jam, waktu itu ditempuh Saha dalam waktu 8 jam. Sesampai di shelter, mereka menidurkan Hanafi di dalam shelter dan teman-teman lainnya memasak untuk mereka. Mulai dari memasak air hangat, membuahkan teh, kopi, dan lain-lain. Tidak lama kemudian Hanafi sudah tidak menggigil seperti sebelumnya. Tapi Saha tetap yakin kalau Hanafi masih hidup. Dia mencoba mendengar denyut nadinya Hanafi dan masih terasa walaupun lambat. Malam itu Saha dan Faruk tidur di dalam shelter bersama Hanafi dengan posisi Saha di sebelah kanannya dan Faruk di sebelah kirinya. Pagi pun tiba. Kurang lebih jam 5 pagi mereka terbangun. Ketika mereka terbangun, Hanafi akan dicek keadaannya oleh tim medis nampak tilas. Mereka berdua keluar dari shelter untuk berkumpul dengan teman-teman lainnya. Ketika sedang berkumpul, tiba-tiba Saha mendengar dari mulut ke mulut kalau Hanafi sudah pergi dan sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Faruk percaya kalau Hanafi sudah pergi. Tapi Saha tetap tidak percaya. Saha bilang kepada Faruk, "Aku bisa percaya kalau Amang tidak ada, kalau kita sudah sampai di Ranupani." Karena tim penolong tidak kunjung datang ke Ranukumbolo, akhirnya Saha memutuskan untuk membawa Hanafi turun dengan menandunya dengan kayu sambil dibantu teman-teman lainnya. Ketika ditandu, posisi Hanafi sudah menumpangkan tangannya di atas perut. Ketika sudah sampai pos 4, barulah mereka bertemu dengan tim penolong. Lalu Hanafi dibawa turun duluan oleh tim penolong ke bawah. Setelah Hanafi dibawa tim penolong ke bawah, teman-teman yang lainnya menenangkan Saha dan Faruk. "Sabar ya Bang." Tapi dalam hati Saha masih belum percaya sebelum dia sampai di Ranupani. Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan turun. Pos demi pos pun dilewati dan sampailah mereka di pos 2. Di situ mereka bertemu dengan Om Don. Beliau adalah seorang fotografer. Lalu Om Don berkata pada mereka berdua, "Sabar ya Mas, mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa." Mulai dari situ Saha sedikit percaya kalau Hanafi memang sudah tidak ada, tapi belum sepenuhnya percaya. Lalu Om Don memotret mereka berdua untuk berdokumentasi. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 mereka dapat sinyal. Kemudian Saha menelpon Babe untuk memberinya kabar. Babe adalah panggilan dari temannya Saha, Faruk dan Hanafi di Jombang. Dalam telepon Saha berkata, "Be, sepurone yo, wingi budal wong telu. Saiki mau ngiso balik wong loro tok.
Artinya, B, maaf ya, yang kemarin kita berangkat bertiga, sekarang hanya bisa balik berdua. Lalu Babe menjawab, maksudnya apa? Yang jelas kalau ngomong. Ya kita gak bisa kembali bertiga B, jawab Saha dengan sedih. Lalu Faruk menyahut HP-nya Saha dan bilang kepada Babe dengan singkat dan jelas, B, Amang udah gak ada. Dari situ Babe tahu kalau Hanafi sudah tidak ada. Yang sebelumnya mereka tidak pernah menangis, seketika itu mereka menangis karena kepergian Hanafi. Setelah itu mereka berjalan turun. Ketika sampai di jalan aspal dengan kendaraan motor, diantar ke rumah salah satu warga Ranupani. Sesampai di situ, terlihat ramai oleh warga, polisi dan ambulan. Dan di situ Saha baru percaya kalau Hanafi memang benar-benar sudah pergi. Saha diinterogasi polisi tentang kejadian itu. Ketika sedang diinterogasi, Faruk pamit ke kamar mandi. Lalu jenazah almarhum Hanafi dimasukkan ke dalam ambulan dan Saha diminta untuk ikut. Saha bilang pada polisi, sebentar pak, masih ada teman satu lagi di kamar mandi. Udah gak apa-apa, biar nanti sama teman lainnya, yang penting sekarang kamu ikut dulu, jawab pak polisi. Jenazah almarhum Hanafi dibawa ke rumah sakit di daerah Lumajang. Ketika sudah sampai di rumah sakit, Saha melihat almarhum Hanafi sudah ada di kamar mayat. Lalu Saha ikut ke rumah Hanafi di Lumajang untuk ikut memakamkan almarhum. Selama 7 hari, Saha tinggal di rumah almarhum. Keluarga almarhum sangat sedih atas kepergian almarhum, sampai-sampai meminta Saha agar tinggal aja di situ. Karena perilakunya Saha selama di rumah itu mirip sekali dengan perilaku almarhum ketika berada di rumah. 7 hari kemudian, Babe dan Faruk datang ke rumahnya almarhum untuk ziarah dan menjemput Saha untuk kembali ke Jombang. Begitulah kisah perjalanan Muhammad Hanafi dalam mewujudkan keinginannya untuk mendaki Gunung Semeru. Semoga almarhum tenang di sana. Dan untuk kalian, jadikan perjalanan tersebut sebagai pembelajaran untuk kita semua. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian lewat DM Instagram atau kirim lewat email yang tertera di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa Siluman.